MPR, TNI Polri harus mempersempit ruang gerak KKB dengan operasi keamanan. Melansir dari indopos.co.id, Ketua MPR Bambang Susatyo Bamsud yang mengecam keras aksi teror dan penyerangan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata KKB. Untuk itu, TNI atau Polri harus lebih meningkatkan kewaspadaan dalam melaksanakan tugas pengamanan dan penjagaan di wilayah Papua. Harus dengan sikap yang tegas dan terukur, sehingga bisa meminimalisir aksi-aksi teror dan kekerasan yang menimbulkan keresahan masyarakat setempat, ujar Bamsud dalam keterangannya Selasa 15 November 2022. Dia meminta aparat TNI atau Polri dapat melaksanakan tugas dengan strategi yang tepat agar konflik di Papua dapat diselesaikan dengan melibatkan pemerintah daerah, tokoh agama, hingga kepala suku. Harus dengan pendekatan sosial budaya yang mempersuasif. Hal ini untuk meredam aksi ataupun gerakan sporadis dari KKB, katanya. Pemerintah dikatakan dia harus segera menyelesaikan konflik di Papua. TNI atau Polri harus melaksanakan tugas secara bersungguh-sungguh dan mempersempit ruang gerak KKB dengan mengoptimalkan operasi keamanan dan menambah jumlah personel aparat khusus yang di wilayah yang rawan konflik. Ini untuk meminimalisir aksi penyerangan oleh KKB dan untuk menciptakan situasi yang aman serta kondusif di Papua, ungkapnya. Sebelumnya, seorang prajurit TNI tertembak serangan yang dilancarkan kelompok kriminal bersenjata KKB. Prajurit TNI tersebut sedang berpatroli di sekitar kampung Yenggemo, Distrik Gobe, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, 13 November kemarin. Kebrutalan KKB Papua segera berakhir. Kini bab Simalakama, tempat persembunyian, berhasil diketahui. Kebrutalan kelompok separatis di Papua atau kelompok kriminal bersenjata KKB nampaknya akan segera berakhir. Pasalnya, saat ini polisi sudah mengetahui keberadaan tempat para kelompok pemberontak ini. Bak buah Simalakama, KKB Papua harus memilih diserbu di hutan atau keluar dan menyerahkan diri. Akan halnya dengan sebuah video yang kini viral di media sosial. Video berdurasi singkat itu memperlihatkan sebuah lokasi yang mencurigakan. Lokasi itu disebut sebagai tempat yang diduga sebagai lokasi persembunyian orang berpengaruh di KKB Papua. Kapan video itu diabadikan? Namun pada bagian penjelas disebutkan bahwa gambar itu diabadikan di wilayah Tanah Ndugama. Disebut pula bahwa dari pantauan pesawat mata-mata itu, lokasi tersebut merupakan tempat persembunyian Panglima Eganus Kogoya. Indikasinya tertangkap dari sejumlah aktivitas yang mencurigakan di tempat tersebut. Tempat itu cukup luas dengan 2 unit bangunan yang berukuran cukup besar. Di tempat itu juga terlihat sejumlah pria sedang beraktivitas. Mereka umumnya menenteng senjata api. Dari situasi tersebut terungkap bahwa tempat itu diduga sebagai markasnya kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Nduga. Pasalnya, di hutan dan jauh dari pemukiman penduduk, terdapat 2 bangunan dengan jumlah orang yang tak sedikit. Berikutnya, orang-orang yang berada di tempat itu umumnya bersenjata dan tampak selalu siaga. Berangkat dari fakta itu, maka patut diduga kalau lokasi tersebut merupakan markas Eganus Kogoya.
Terungkap pula bahwa video yang viral diabadikan dengan pesawat mata-mata atau drone milik TNI. KKB Papua muncul dari semak-semak incar anak perempuan. Tokoh agama, mereka bikin Tuhan marah. Jika saat ini lokasi yang paling rahasia itu sudah ditemukan, apakah berarti hidup Egyanus Kogoya akan segera tamat? Beberapa waktu lalu, Kapolda Papua, Irjen Metus Devakri mengatakan, saat ini posisi Egyanus Kogoya sudah diidentifikasi, akan tetapi belum bisa diketahui secara pasti apakah Egyanus Kogoya berada di tempat tersebut. Selama ini, lanjut Metus Devakri, Egyanus Kogoya hampir tak pernah meninggalkan wilayah Nduga. Yang bersangkutan lebih milih menjaga kawasan daripada meninggalkan Kabupaten Nduga. Karena faktor itu, lanjut Kapolda Papua, sehingga aparat keamanan masih kesulitan menangkapnya. Untuk diketahui, Egyanus Kogoya merupakan pimpinan Kodam 8 TPNPB Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Egyanus Kogoya merupakan Panglima KKB di Kabupaten Nduga atau oleh warga setempat disebut Ndugama. Selama ini, Egyanus Kogoya melakukan banyak tindakan kejahatan yang umum merenggut nyawa manusia. Tak terhitung lagi berapa banyak yang meregang nyawa dan yang meninggal dunia hanya karena keberingasan Egyanus Kogoya. Korban yang menderita luka-luka, sekarat, dan meninggal dunia itu tak hanya warga sipil, tetapi juga personel TNI Polri. Egyanus Kogoya dan kelompoknya ditengarai memiliki senjata paling canggih di lingkungan KKB. Tak hanya itu, senjata api laras panjang, tetapi juga senjata pelontar granat. Senjata pelontar granat inilah yang baru-baru ini digunakan Egyanus Kogoya ketika menyerang pos marinir. Dalam serangan tersebut, 2 prajurit gugur. Salah satu meninggal di lokasi kejadian dan satunya lagi menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit. Egyanus Kogoya merupakan orang yang paling dicari kalangan TNI Polri sebab ia telah melakukan banyak tindak kriminal. Semua daftar kejahatan telah diidentifikasi oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, bila yang bersangkutan ditangkap, maka so pasti akan langsung diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.